Itu sebabnya pagi ini sama aja kita belajar satu firman Tuhan yang mungkin sudah sering kali kita baca, sering kali kita dengar. Satu tema pendek, hidup dan berbuah. Mari katakan bersama-sama, 2, 3, hidup dan berbuah. Mari baca firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Injil Yohanes pasal 15, ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Awal tahun biasanya anak-anak muda itu membuat atau menulis yang namanya apa? Resolusi. Waduh, ya ini bahasa keren ya. Anak-anak muda membuat resolusi. Iya. Ketua-ketua PKS juga menyerukan, apa resolusimu di tahun ini? Supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa berbuah, bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal di tahun depan ini. Tapi kadang kita anak-anak itu menempatkan resolusi begitu tinggi, tapi tidak dijalaninya. Ya, sehingga teman saya bilang begini, resolusi tanpa aksi itu basi begitu. Ya, ada banyak orang, waduh, kemarin setahun ini aku tidak pernah baca firman Tuhan, lalu tetapkan resolusi. Aku mau baca firman sehari 15 pasal. Wah, resolusinya tinggi kan? Tapi hari pertama, kedua, aduh kok berat ya, kok sibuk ya. Sehingga itu membunuh dirinya sendiri resolusinya. Nah, pagi ini saya mengajak kita bukan resolusi, tapi mengajak untuk kita berbuah. Iya. Kita hidup dan berbuah. Itu menjadi visi gereja kita, menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Ada satu peribahasa Jawa yang saya kutip di sini. Ya, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh tentunya mengerti ini. Urip iku apa saudara? Urup. Iya. Anak-anak muda ini, anak-anak milenial tidak ngerti. Urip iku urup. Ya. Hidup tidak sekedar hidup, tetapi hidup itu harus bermanfaat, berguna. Kalau melihat lampu teplok seperti ini ya kita sudah biasa ya orang-orang yang 40 tahun ke atas masih mengalami, tapi anak-anak kita ini tidak pernah mengalami lampu teplok. Ya. Dulu kami tinggal di desa, wah Om Surya ini juga pernah khotbah di desa kami waktu masih pakai Petromak. Pernah ke tempat kami belum Om? Pakai Petromak pernah ya? Kita KKR pakai Petromak, waduh saudara sekalian. Tengah-tengah khotbah harus diturunkan, dipompa dulu. Ya, supaya apa? Menjadi terang. Kalau pagi-pagi kami bangun doa pagi ke gereja, ya, kami bawa teplok ini, saudara. Supaya apa? Waktu baca firman itu bisa tiap-tiap orang bawa teplok. Supaya bisa baca firman. Iya. Lalu ada seorang yang dermawan, pengusaha, memberikan jengset kepada gereja. Wah, gereja lalu pakai jengset, saudara. Wah, terang. Tapi apa yang terjadi? Wah, sekelilingnya tetap gelap. Apa yang kami lakukan? Urip iku urup. Akhirnya Bapak Gembala mengumpulkan RT-RT. Ayo, jengset ini kita pakai bersama-sama. Kita urunan beli kabel, beli ini, beli itu.
nanti tiap rumah kami kasih 20 watt. Bensinnya kita tanggung bersama. Wah, akhirnya satu RT kami itu bisa terang, saudara. Iya. Gereja berdampak buat sekitar. Nah, pagi ini saya mengajak untuk tiap-tiap pribadi kita. Baik muda, ya, baik tua, kita hidup, berbuah, berdampak. Saudara. Jangan sampai hidup hanya sekedar hidup saja. Ya, hidup mau mampir ngombe tapi tidak bermanfaat. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hatinya tetap tertutup untuk Tuhan dan tidak mau berubah. Hidupnya, waduh, kalau hari Minggu pakai baju keren ke gereja bertobat. Ya, tapi setelah pulang gereja, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Minggu bertobat lagi, Senin sampai Sabtu kumat lagi. Tidak berbuah, tidak berdampak. Nah, pagi ini saya mengajak untuk kita menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Di hari Natal lalu, Bapak Gembala memperlihatkan slide ini. Iya, sebuah rancangan bangunan yang wow, luar biasa. Iya, sebuah rancang bangunan yang wah, kalau kita bisa nanti membayangkan itu sesuatu yang luar biasa. Amin. It's my dream. Ini yang tertawa-tertawa ini mengerti berarti ya. Saya tidak mengerti, saudara. Ya, ini teman-teman kok buat status it's my dream apa? Saya tanya anak saya, my dream itu apa toh? Ya. Ini juga menjadi dream kita, saudara, menjadi impian kita. Tapi tentunya bukan hanya impian gedung yang baik, fasilitas yang cukup, fasilitas yang baik, tapi menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Amin. Berbuah, berdampak. Iya. Buat apa? Kita punya gedong magrong-magrong, tapi tidak berdampak, tidak berbuah. Nah, bicara tentang gereja, itu tentunya bukan hanya bicara soal bangunan, tapi bicara tentang pribadi kita. Sebagai rumah Tuhan, sebagai bait Allah. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana kita menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Ini menjadi PR kita di tahun ini, di tahun-tahun mendatang. Setiap pribadi menjadi pribadi yang hidup dan berbuah. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Injil Yohanes tadi yang pertama. Setiap kita yang rindu untuk kita berbuah, berdampak, yang pertama harus bersedia dibersihkan. Ya, bersedia dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, apa saudara? Dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Iya. Kalau kita mau berbuah di tahun ini, kita harus mau bersedia dibersihkan. Karena apa? Skemanya demikian. Yang tidak berbuah dipotong. Kalau kita membaca lengkap ayat itu dari ayat yang pertama, ya, ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan, dibuang, lalu dibakar. Nah, saya akan perlihatkan kepada kita bagaimana kita harus berbuah, karena jika tidak berbuah, kita nanti akan dipotong, dibuang, ya, dan dibakar. Saya punya oleh-oleh. Tolong gunting saya di tas paling depan. Buah anggur. Iya. Ada yang di rumah punya buah anggur? Iya. Buah anggur. Anggurnya punya ya Bu? Pohonnya tidak punya.
Pesan sama saya kirim, Bu. Jangan lupa ongkos kirimnya. Pesan yang sudah berbuah ada, Bu. Ya, saudara sekalian, semua orang, waduh, karena ada sarjana pertanian, Pak itu bisa, Pak. Diokulasi, Pak. Ditempel lagi, Pak. Ya, bejo-bejo kalau hidup, saudara. Kalau ranting kering tidak berbuah, dipotong. Lalu apa, saudara? Dibuang. Ada petani yang lewat, ya, dibuang, lalu diinjak, keinjak. Ada gunanya lagi? Tidak ada gunanya lagi, saudara. Hidup kita itu pilihan. Kita mau berbuah atau tidak, itu pilihan kita. Ya, itu pilihan kita. Tetapi, ya, Tuhan itu juga memberi penjelasan. Ya. Tetapi yang berbuah, dikatakan apa, saudara? Dibersihkan. Wow. Ternyata yang berbuah ini juga tidak dibiarkan saja, saudara. Harus juga apa? Dibersihkan. Kalau ada ranting-ranting yang kering juga dibersihkan, ya. Maaf tante, jangan khawatir. Nanti saya bersihkan tante. Tante sudah kedip-kedip. Itu sampah loh Pak. Itu sampah gitu. Ya benar memang sampah tidak ada gunanya, saudara. Ya. Yang berbuah pun dibersihkan. Ranting-ranting tidak produktif dipotong, saudara, dibuang, saudara. Dibersihkan. Ya. Nah, ini yang rindu saya sampaikan bagi kita semua, saudara. Ya. Tidak ada pilihan untuk kita hidup di zona nyaman, aku aman nih, berbuah aman, tidak, saudara. Karena apa? Baik yang tidak berbuah maupun yang berbuah itu akan menerima perlakuan. Ada proses yang harus dijalani. Nah, tiap minggu kita mendengar firman itu akan membersihkan hidup kita. Amin, saudara. Ya, firman itu membersihkan hidup kita. Saya kutip Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow. Firman Tuhan itu hidup, tajam, dan firman itu membersihkan hidup kita. Iya. Dulu saya pernah sampaikan sebuah gambaran ini. Seorang cucu dia berlibur ke rumah neneknya di luar kota. Iya. Dia berlibur. Habis liburannya dia disuruh pulang, enggak mau. Ayo Cuk, kamu pulang. Enggak Nek, aku mau di sini saja. Lu kenapa? Aku males nih loh papa mama. Tiap hari ayo baca firman. Ayo baca firman. Nek. Semakin banyak yang aku baca, semakin banyak yang aku lupa, Nek. Kita kan ada bacaan firman Tuhan harian ya. Masih ingat enggak semuanya? Lupa. Bahkan alamatnya pun hari ini baca apa, lupa. Kan enggak ada gunanya, Nek. Lalu neneknya mengajak dia pergi ke taman belakang, di dekat sungai ada taman anggrek. Cuk, tolong keluarkan arang-arang itu dari ember anggrek. Ya, ember arang anggrek itu ada lubang-lubang kecil ya supaya tidak lembab. Cuk, tolong ambilkan air dari sungai lalu ditaruh di ember untuk menyiram tanaman. Wah, cucunya bersemangat sekali ambil air ya. Tapi Nek, tidak ada gunanya, Nek. Hanya sedikit yang ku bisa karena ini lubang-lubang, Nek. Coba kamu semangat, wah dia lebih semangat lagi.
Nek, enggak ada gunanya, Nek. Lalu neneknya bilang, Juk, lihatlah. Tadi waktu kamu mulai mengambil air itu, keranjangnya warnanya apa? Hitam, Nek, kan kena areng. Sekarang, sekarang keranjangnya bersih. Lalu neneknya bilang gini, nah, itu seperti firman Tuhan yang kamu baca tiap hari. Itu seperti firman Tuhan yang kita dengar tiap komsel, tiap doa multiplikasi, tiap minggu di gereja. Firman membersihkan kita. Amin, saudara. Memang kita tidak bisa menghafal semua. Tapi firman yang kita dengar, kita baca, kita renungkan akan membersihkan hidup kita. Karena apa? Firman itu jadi rema. Dan tiap kali, ini salah, ini keliru. Mengingatkan kita, saudara. Firman Tuhan itu amat tajam. Ya. Saat saya kutip dari kitab Mazmur tentang firman Tuhan dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna. Bahkan waktu hati kita sedang kacau karena permasalahan-permasalahan pekerjaan mungkin, rumah tangga mungkin, finance mungkin, atau apapun itu. Firman Tuhan itu juga akan menyegarkan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan menyegarkan kita. Oleh karena yang pertama, supaya kita berbuah, berdampak, harus mau, bersedia, dibersihkan. Yang pertama. Yang kedua kita belajar. Supaya hidup kita ini bisa hidup, berbuah, berdampak, bermanfaat. Ayat yang kelima mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Yang kedua, kita harus mau tinggal dalam Yesus. Tinggal. Tinggal pada pokoknya. Kita semua tentunya tahu ada lagu sekolah minggu. Apa? Yesus pokok dan kita caranya. Apa pujiannya? Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Tidak sampai di situ, saudara. Lagu dikatakan Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saudara, kalau kita ingin berbuah, tidak ada cara lain, saudara. Harus tinggal pada pokok anggur itu. Tidak ada cara lain. Beberapa waktu lalu, di awal tahun saya mengikuti sebuah persekutuan doa lewat Zoom. Lalu pembicara ini menyampaikan sesuatu, saya kaget. Ya, ada jemaat kami yang rasanya kok hidup dalam Tuhan seperti ini saja. Aku mau mencoba hidup di luar Tuhan selama 2 minggu. Waduh, ini percobaan yang antara hidup dan mati, saudara. Aku mau hidup di luar Tuhan selama 2 minggu saja. Apa yang terjadi? Kalau tidak terjadi apa-apa, buat apa aku tinggal dalam Yesus? Benar, saudara. Yang biasanya baca firman, tidak baca firman. Yang biasanya ibadah, tidak ibadah. Yang biasanya komsel, tidak komsel. Ya, yang biasanya udah benar, dia hidup sembarangan. Lalu di 2 minggu itu, ya, Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa terjadi. Dan peristiwa yang paling membuat dia shock, adiknya meninggal. Iya.
Ya ini sebuah kesaksian, entah itu kebetulan adiknya meninggal atau apa, saya tidak pedulikan. Yang saya akan sampaikan begini, jangan coba-coba hidup di luar Tuhan, apalagi dengan sengaja. Bayangkan, saudara. Kalau dia mencoba hidup di luar pokoknya, saya pastikan dia tidak bisa berbuah. Dia tidak bisa berbuah. Ini kok cuman seperti ini saja. Ya. Kok cuman begini-begini, tidak ada variasi. Aku tak coba pergi Lalu dia memisahkan dirinya. Dia pergi jalan-jalan, saudara. Pergi jalan-jalan. Apa yang terjadi? Pasti kering dan mati. Lebih ekstrim lagi ada seorang yang menanam buah di depan rumahnya. Setelah lama tidak berbuah, aduh mungkin salah ya ini. Jangan di depan pindah di belakang. Ditunggu 2 bulan, kok enggak berbuah, mungkin salah nih. Pindah di samping, apa yang terjadi? Akar-akarnya kan kering. Dan tanaman itu, pohon itu pasti akan mati. Ya, itulah pentingnya kita tertanam, saudara. Itulah pentingnya kita tertanam. Karena apa? Saya mengutip satu firman Tuhan, tidak ada di situ. Dalam Yohanes 15. Oh, ada di situ, saudara. Ya, di sana dikatakan, tinggal di dalam aku, ya. Aku di dalam kamu, sebab ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ya, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Satu peristiwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melewati di satu tempat, yaitu di Injil Matius. Pagi-pagi benar, ya Matius 21, saya kutip di sini, tidak ada di sana, saudara. Waktu Yesus dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalannya melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi tidak mendapatkan buah apa-apa, hanya daun saja. Kita tahu kisah itu ya. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Engkau tidak akan berbuah lagi. Dan seketika itu pohon ara menjadi apa? Kering. Waduh. Ini sangat mengerikan sekali. Tuhan maunya kita berbuah. Ya. Tapi karena tidak berbuah, waduh menjadi kering seketika itu juga. Ada satu kutipan lagi yang saya renungkan semalam. Ya. Ini juga tentang pohon ara. Ya. Tuhan Yesus mendapati sebuah pohon yang tidak berbuah waktu mencarinya. Lalu sang Tuhan itu berkata, tebanglah pohon itu. Tetapi pegawai ini bilang, Tuhan biarkan aku merawatnya setahun lagi. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Wow, saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadari Tuhan memberikan kita kesempatan. Saudara. Kalau tahun lalu kita belum berbuah, kita bersyukur masih bisa masuk tahun ini. Dan Tuhan mau kita berbuah. Amin, saudara. Tuhan mau kita berbuah karena apa? Tuhan masih memberi kita kesempatan, saudara. 4 hari lalu saya dan istri melayat ke Salatiga. Ada keluarga kami yang dipanggil Tuhan. Waktu kami melayat, kami ketemu seorang saudara namanya Giono. Ya usianya sama dengan saya. Saya melihat orang ini dulu baik-baik, tapi kok sekarang bicaranya itu agak digeret. Bagaimana kabarnya Mas? Jadi ngomongnya digeret begitu. Nah dia cerita. Ya. Saya beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan di Sumatera. Dia sopir truk, ya. Saya mengalami kecelakaan, kecelakaannya itu bukan kecelakaan mobil dengan mobil, tidak. Tapi
jalan yang saya lewati itu runtuh. Sehingga truk dam yang saya bawa bermuatan batu sangat berat itu berguling-guling karena itu tebing dan berhenti. Saya sadar, saya itu kecelakaan berguling-guling. Lalu dengan hati-hati saya mau keluar dari truk itu, dia sendirian. Saudara. Waktu saya panjat pintu itu, pohon yang menahan mobil itu tidak bisa menahan lagi, akhirnya berguling sampai jatuh di kedalaman yang sangat dalam. Sampainya dia dibawa di rumah sakit, dia sadar. Saudara. Dia sadar. Lalu ditanya, Pak, Bapak ingat nama Bapak? Wah, dia baru sadar dari pingsannya ini. Ya, dia tidak bisa cepat mengingat nama. Oh, tapi saya ingat. Kemarin saya kecelakaan di dalam truk, saya jatuh ke sungai. Dokternya bilang gini, Pak, itu bukan kemarin, Pak. Itu 3 bulan yang lalu, Pak. Wow, saudara. Ternyata dia koma selama 3 bulan. Saudara. Dan hari itu Tuhan berikan kesempatan kedua untuk dia bisa hidup. Saudara. Iya. Hidup kita itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Kalau sampai kita masih bisa memasuki tahun ini dengan sehat, dengan baik, tak kurang suatu apapun, mari pergunakan kesempatan ini untuk kita hidup dan berbuah. Yang mau katakan amin? Ya, saudara. Mari tahun ini kita hidup dan berbuah, saudara. Ya. Bicara soal tinggal dalam Yesus itu merupakan sebuah undangan untuk kita tinggal tetap di sana. Artinya apa, saudara? Kita harus hidup menuruti jalan Tuhan, hidup menuruti standar Tuhan. Saudara. Kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Tinggal pada pokoknya, tinggal dalam Yesus. Bicara soal tinggal dalam Yesus ini bicara soal apa? Kita harus memiliki pengenalan yang dalam, semakin dalam dengan Dia. Melekat erat. Kata melekat itu sangat merema dalam keluarga kami. Waktu para pembaca warta itu menyampaikan harus prokes 5M. Dan yang paling penting apa, saudara? Hidup apa? Melekat pada Tuhan. Wah, itu merema dalam hidup kami. Saudara. Iya. Hidup melekat erat pada Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari pokoknya. Karena apa? Akan mati. Kita harus hidup melekat erat pada Dia. Bicara tinggal dalam Yesus itu berarti kita harus tertanam lebih kuat di gereja lokal masing-masing. Di gereja lokal kita nih. Tadi saya katakan, kalau tanaman dipindah, akan mati. Ya. Oleh karena itu, multiplikasi itu memang harus menjadi acuan kita. Karena setiap murid harus tertanam dalam gereja lokal, mengikuti apa, saudara? Membership class, retreat encounter, ya. Saya dan Pak Giono ini berjuang untuk bisa menghafalkan. Ya, terima kasih, walaupun tidak 100% hafal, diluluskan juga. Ya. Supaya apa? Seorang murid itu hidup dalam doa dan firman, sehingga apa, saudara? Menghasilkan hidup yang berkarakter Kristus, hidup yang berdampak. Saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kita hidup berdampak, hidup berbuah. Dan yang luar biasa, satu ayat terakhir, kita akan lihat, masih dalam rangkaian Yohanes 15. Kalau kita mau hidup melekat pada Tuhan, dikatakan di sana apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow.
Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus, melekat pada Dia, kita melekat pada pokoknya yang benar, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi, karena apa? Saat kita meminta kepada Bapa, kita akan menerimanya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau hidup kita berbuah, Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin, saudara. Kalau hidup kita berdampak, Tuhan Yesus dimuliakan atas hidup kita. Oleh karena itu, pagi ini, pesan akhir dalam hidup kita, saya minta pemain musik. Ya. Tuhan mau setiap kita itu menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Ya. Tuhan mau kita hidup dan berdampak. Bagaimana caranya? Harus mau dibersihkan. Firman Tuhan akan membersihkan hidup kita. Dan yang kedua, kita harus hidup tinggal, melekat pada Kristus. Sehingga kita memiliki karakter Kristus. Dan hidup kita berdampak, menghasilkan jiwa-jiwa. Karena itu sesuai dengan visi gereja kita. Apa saudara katakan bersama-sama? Menjadi gereja yang hidup dan berbuah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Mari setiap kita menjadi gereja yang hidup. Ini waktunya kita bangkit. Menjadi gereja yang hidup, berbuah, berdampak. Amin. Dan itu hanya bisa kalau kita tinggal dalam Yesus. Mari beri bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan.